Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota Calgary, Kanada tentang misteri hilangnya seorang ibu muda dan anak perempuannya tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada tahun 2018, di salah satu sudut kota Calgary, tinggal seorang wanita muda yang bernama Jasmine Lovett berusia 24 tahun dan Alia Sanderson anak perempuannya yang baru berusia 1 tahun. Jasmine baru saja menghadapi cobaan karena harus berpisah dengan Robbie Sanderson, ayah kandung dari anaknya itu. Sebagai seorang single mother, Jasmine terpaksa harus bekerja keras mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil. Beruntung pada saat itu, Jasmine memiliki pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah perusahaan teknologi di pusat kota Calgary. Akan tetapi, biaya hidup yang sangat tinggi di kota besar membuat Jasmine harus pintar-pintar mengatur pengeluarannya agar semua kebutuhan hidup dia dan anaknya dapat tercukupi dengan baik. Singkat cerita, sekitar bulan September 2018, Jasmine mulai membuka diri dan siap membina hubungan lagi dengan pria lain. Dia kemudian mendaftarkan informasi dirinya di aplikasi kencan Tinder dan dalam waktu tidak terlalu lama, seorang pria bernama Robert Liming mengajaknya berkenalan dan bertemu. Robert Liming adalah seorang pria asal Inggris berusia 35 tahun dan sudah menetap di Kanada selama 6 tahun terakhir. Robert bekerja sebagai mekanik di sebuah perusahaan alat berat. Dia pernah menikah dengan seorang wanita berkewarga negaraan Kanada dan sudah resmi bercerai sejak tahun 2017 yang lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama mantan istrinya. Pada awal berhubungan, Robert menunjukkan sikap yang sangat baik pada Jasmine dan anaknya yang membuat Jasmine memberanikan diri memperkenalkan Robert pada keluarga besarnya. Tidak hanya itu, Jasmine bahkan sering mengajak Robert ikut acara makan malam di rumah orang tuanya. 1 bulan kemudian, Robert yang tinggal seorang diri di komplek perumahan daerah Cranston Townhouse menawari Jasmine untuk tinggal bersamanya. Jasmine yang pada awalnya menolak, kemudian menyetujui usulan tersebut dengan syarat dia tetap membayar biaya sewa bulanan yang tidak mahal. Dalam hati, Jasmine berharap bahwa Robert adalah pria yang tepat baginya dan dapat menjadi sosok pengganti ayah buat anaknya yang masih kecil. Hubungan yang manis pada bulan-bulan pertama kemudian berubah ketika Robert mulai menunjukkan sifat aslinya. Robert ternyata adalah seorang alkoholik dan minum minuman keras hampir setiap hari. Jasmine mulai merasakan perubahan sikap Robert yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan merasa kekasihnya itu telah memiliki wanita simpanan lain di luar rumah. Pada saat dikonfrontasi, Robert berbalik marah dan tidak mengakui semua tuduhan itu. Baru 7 bulan tinggal bersama, Jasmine merasa harapannya untuk mendapatkan sosok suami yang baik untuk dirinya dan ayah bagi anaknya Alia perlahan mulai menipis. Jasmine bahkan sudah mulai berpikir untuk mengakhiri hubungan asmara dengan Robert dan keluar dari rumah itu. Sampai suatu hari, Jasmine dan anaknya tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Pada tanggal 19 April 2019, Jasmine dan anaknya tidak datang makan malam di rumah orang tuanya. Ibu Jasmine, Kim, dan adiknya Genevieve Lovett berusaha menghubungi Jasmine, akan tetapi nomor ponselnya tidak aktif sama sekali. Kim juga berusaha menghubungi nomor ponsel Robert berkali-kali, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Hal ini sungguh aneh, karena Jasmine biasanya selalu responsif bila dihubungi, atau paling tidak dia akan menghubungi balik bila mendapat panggilan dari anggota keluarganya. 2 hari berlalu, Jasmine masih tidak berkabar sama sekali. Kim akhirnya berinisiatif untuk mendatangi Cranston Townhouse dengan harapan melihat kondisi Jasmine dan cucunya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Setibanya di sana, Kim melihat mainan Alia berserakan di depan rumah. Meskipun sudah memencet bel dan memanggil nama Robert dan Jasmine berulang kali, rumah itu tetap terlihat sunyi dan tidak ada orang keluar untuk membukakan pintu. Setelah menunggu beberapa lama, Kim akhirnya menyerah dan pulang ke rumah.
Kim coba berpikir positif bahwa anaknya dan Robert mungkin sedang ada masalah dan mereka membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kim berharap anaknya akan segera menghubungi dia dalam waktu dekat dan menjelaskan di mana keberadaannya selama ini. Setelah menunggu 5 hari tidak mendapatkan kabar sama sekali, tepatnya pada tanggal 23 April 2019, Kim yang mulai merasa khawatir segera mendatangi kantor polisi kota Calgary untuk membuat laporan kehilangan anak dan cucunya. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan investigasi dan mendatangi tempat kediaman Robert pada keesokan harinya. Polisi mengetuk pintu dan memencet bel, akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari dalam rumah. Setelah meninggalkan sebuah pesan di depan pintu rumah, beberapa polisi kemudian menunggu di dalam kendaraan mereka yang diparkir tidak jauh dari sana. Ketika hari sudah berganti malam, penantian polisi akhirnya membuahkan hasil ketika mereka melihat lampu menyala dari dalam rumah itu. Polisi segera mendatangi depan pintu rumah Robert, memencet bel dan memanggil namanya dengan suara keras. Robert yang tidak menyangka polisi masih menunggu di daerah sekitar rumahnya, akhirnya membukakan pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. So sorry, you're Robert? Okay. Hey, but we've been here for hours and hours and hours now, hey? Banging on your door and ringing on the doorbell. Calling your phone. Again. I've been drinking and smoking a lot, so. She's not with her sister. What do you mean? Well, that's the reason that we're here, Why do you think we're here? is that the family's calling us saying we haven't heard from our daughter and our sister. Yeah, it makes sense. Okay, that makes sense? Yeah, Okay, why does that make sense? because I haven't heard from her either. So do you guys get in some sort of argument? Not that I'm aware of. I've had people living with me before, and they move out. You don't hear Right, from but this isn't just like a roommate. This is your girlfriend. them. No, it's more roommate than girlfriend. Okay. Robert menegaskan bahwa hubungannya dengan Jasmine adalah teman biasa. Dia mengaku memang pernah memiliki hubungan asmara, namun sudah berlalu. Mereka sekarang hanya berteman baik dan tinggal satu rumah. Polisi tentu saja tidak puas mendengar penjelasan dari Robert Liming. Pada keesokan harinya, tanggal 25 April 2019, pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan segera mendatangi tempat kediaman Robert untuk melakukan penggeledahan. Setibanya di sana, pihak kepolisian sekali lagi mengalami kesulitan karena tidak ada respon sama sekali dari dalam rumah. Saat mereka coba membuka pintu depan secara paksa, polisi tidak berhasil karena Robert ternyata telah menahan pintu itu dengan 2 buah tongkat besi. Mereka akhirnya memaksa masuk dari pintu belakang rumah. Polisi kemudian menemukan Robert di dalam kamar dan langsung menahannya untuk dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Robert yang beberapa hari lalu mengaku tidak tahu sama sekali keberadaan Jasmine dan Alia, sekarang mengaku melihat mereka terakhir kali pada tanggal 18 April 2019 yang lalu. Pada hari itu, Robert mengaku pergi piknik bersama Jasmine dan Alia di daerah Bear Creek, menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar sana. Saat malam hari, Robert mengaku pergi keluar untuk membeli bir. Setelah selesai dan pulang ke tempat piknik, Jasmine dan Alia sudah tidak berada di sana lagi. Ketika ditanya kenapa dia tidak mencari Jasmine dan Alia, Robert dengan enteng menjawab bahwa dia mengira Jasmine membawa anaknya pulang ke rumah ibunya. Meskipun keterangan yang diberikan sangat ganjil dan hampir tidak bisa dipercaya, akan tetapi polisi tidak memiliki bukti cukup untuk dapat mengaitkan keterlibatan Robert sebagai penyebab hilangnya Jasmine dan Alia. Polisi terpaksa harus melepaskan Robert setelah menahannya selama 24 jam. Pada bulan Mei 2019, setelah mencari di daerah Bear Creek tanpa hasil, pihak kepolisian kemudian membentuk satuan tugas dan menugaskan 2 anggota mereka untuk menyamar sebagai warga biasa dan mendekati Robert Liming. Di sebuah toko miras, kedua polisi yang menyamar tersebut kemudian berkenalan dengan Robert Liming dan mengaku sebagai warga sekitar. Mereka berdua mengatakan sangat prihatin mengikuti berita yang berkembang dan menawarkan bantuan karena mereka memiliki kenalan orang dalam kepolisian. Robert akhirnya percaya dengan kedua orang tersebut
dan mengajak mereka minum-minum sambil membicarakan masalahnya. Hanya perlu beberapa jam, Robert akhirnya mengaku bahwa dirinya naik pitam saat mereka bertengkar dan telah menghabisi nyawa Jasmine. Robert sambil tertawa juga mengatakan bahwa Jasmine terlalu banyak menuntut, padahal dia sebagai lelaki sangat mudah bosan dan perlu banyak variasi wanita dalam hidup. Setelah itu, kedua polisi yang menyamar itu meminta Robert menunjukkan lokasi jasad Jasmine dan Alia agar dapat membantu Robert menghilangkan barang bukti kejahatan yang telah dia lakukan. Robert kemudian setuju membawa kedua polisi yang menyamar itu ke Grizzly Creek di Kananaskis County yang berjarak 1,5 jam berkendara dari kota Calgary. Di sebuah daerah yang sepi dan penuh dengan pohon pinus, mereka akhirnya menemukan sebuah galian dangkal yang ternyata berisi jasad Jasmine dan Alia. Approximately 4 a.m. this morning, members of the CPS located the bodies of a woman and child in Kananaskis. Although formal identification must be made by the Office of the Chief Medical Examiner, we believe we have located the remains of 25-year-old Jasmine Lovett and 22-month-old Alia Sanderson. Robert Leeming kemudian ditahan dan menjadi tersangka utama yang telah mengambil nyawa Jasmine Lovett dan Alia Sanderson. Berikut adalah pengakuan Robert mengenai apa yang terjadi pada mereka. Pada tanggal 16 April 2019, setelah Jasmine dan Alia menghabiskan waktu berbelanja di supermarket setempat, mereka langsung pulang ke tempat kediaman Robert. Pada sore hari, Jasmine pamit untuk pergi keluar rumah karena suatu urusan dan menitipkan Alia pada Robert. Masih menurut pengakuan Robert, saat dia sedang menonton televisi di ruang tengah, Alia keluar dari kamar tanpa dia ketahui dan terjatuh saat sedang menuruni tangga. Robert segera menolong Alia yang sedang menangis dan membawanya ke tempat tidur. Robert mengaku Alia masih dalam keadaan hidup pada saat itu. Ketika Jasmine pulang ke rumah, dia menemukan anaknya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar. Jasmine langsung menangis histeris dan bertanya kepada Robert apa yang telah terjadi pada anaknya. Jasmine memaki dan menuduh Robert lalai menjaga anaknya dan mereka terlibat pertikaian sengit. Robert yang dalam keadaan mabuk saat itu langsung naik pitam tidak terima dimarah-marahi seperti itu. Dia kemudian menyerang Jasmine dari arah belakang hingga dia jatuh tidak sadarkan diri. Tidak cukup sampai di situ, Robert kemudian mengambil sebuah senpi dari dalam kamar tidurnya dan menghabisi nyawa Jasmine saat itu juga. Pada tanggal 17 April 2019, Robert terlihat sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sekitar pukul 6 sore, Robert terlihat lagi di sebuah toko kanabis setelah baru saja pulang dari Grizzly Creek mengubur bukti kejahatan yang telah dia lakukan. Pada keesokan harinya, Robert tertangkap kamera CCTV membuang beberapa kantong plastik sampah di tempat penampungan sampah dekat komplek tempat tinggalnya. Beberapa jam kemudian, Robert kembali terlihat sedang mencuci mobilnya di sebuah tempat pencucian mobil. Setelah menunggu hampir 2 tahun lamanya, sidang pertama kasus ini dimulai pada bulan Oktober 2021. Robert Leeming yang saat itu berusia 37 tahun mengakui telah mengambil nyawa Jasmine Lovett secara sadar dan sengaja. Akan tetapi dia mengaku tidak bersalah atas meninggalnya Alia Sanderson. Menurut laporan forensik kepolisian, Alia dinyatakan meninggal karena trauma di bagian kepala. Dalam persidangan, trauma tersebut diperdebatkan apakah murni karena kecelakaan atau ada unsur kesengajaan atau kekerasan karena tidak ada luka memar lain pada anggota tubuhnya. Hal yang paling memberatkan adalah Robert yang tidak menelpon emergensi atau langsung membawa Alia ke rumah sakit bila anak itu benar terjatuh. Karena pertimbangan tersebut, pada tanggal 24 Januari 2022 yang lalu, para juri di persidangan juga menyatakan Robert Leeming bersalah atas meninggalnya Alia Sanderson. Sidang pengambilan putusan atas kasus ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022. Menurut peraturan yang berlaku di negara Kanada, bila Robert Leeming dinyatakan bersalah, dia kemungkinan akan menerima hukuman penjara minimum 50 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Kepergian Jasmine dan Alia tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga bagi orang-orang yang mengenal mereka.
Selamat jalan Jasmine Lovett dan Alia Anderson. May your soul rest in peace. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lain.